Film ini mengisahkan tentang seorang Spider-Man yaitu Peter Parker yang berusaha menghentikan aksi jual beli senjata Chitauri ilegal buatan Adrian Toomes dan melakukan aksi pertarungannya dengan anak buah Toomes tersebut. Tetapi senjata ilegal itu sangatlah canggih sehingga Spider-Man pun mampu dikalahkan. Bagaimanakah kelanjutan dari kisah Peter Parker yang berusaha menghentikan aksi jual beli senjata ilegal itu? Ya, halo guys, kembali lagi nih bersama Mimin di channel Kaum Rebahan. Sambil rebahan, sambil molat-molet, enaknya kita dengerin cerita toh. Nah, kebetulan banget Leno, kali ini Mimin mau ngebahas alur film yang berjudul Spider-Man Homecoming. Nah, penasaran toh gimana ceritanya? Ya Min, penasaran Min? Aku ya penasaran Min. Aku penasaran Min. Sudah kuduga. Kalau begitu, tonton video Mimin sampai selesai ya. Yowes, tanpa berlama lagi. So, langsung saja kita menuju ke... bentar deng. Sebelumnya, video Mimin ini mengandung banyak sekali spoiler. Jadi, buat kalian yang anti dengan spoiler, nggak usah anti-antian sekarang. Langsung saja nonton videonya Mimin ya. Yowes, so langsung saja kita menuju ke... ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan nih kondisi kota yang rusak dan kerusakan beberapa gedung di sana akibat pertarungan melawan pasukan Loki The Chitauri di New York. Para pekerja petugas di sana mengangkut sisa-sisa teknologi yang ada dan dipimpin oleh Adrian Toomes. Kemudian datanglah petugas dari Department of Damage Control yang dipimpin oleh Annie Mary, staf dari Tony Stark. Mereka akan mengambil alih pekerjaan yang dilakukan oleh Toomes dan anak buahnya. Toomes juga diperintahkan untuk menyerahkan semua barang yang sudah dikumpulkan dan hal itu membuat Toomes kecewa. Ternyata ada teman Toomes yang diam-diam menyimpan inti daya Toomes yang melihat itu tiba-tiba mempunyai ide untuk membuat senjata canggih dari sisa teknologi Chitauri. 8 tahun pun berlalu, Toomes berhasil membuat senjata canggih dari sisa teknologi Chitauri, lalu dia menjualnya secara ilegal. Toomes juga membuat sepasang sayap robot untuk membantu melancarkan bisnisnya. Scene beralih, kita diperlihatkan Peter Parker dengan Happy Hogan di tempat markas Avengers untuk bergabung dengan Stark Industries. Karena Peter Parker sebelumnya telah melakukan misi bersama tim Iron Man saat Avengers berkonflik dengan Kapten Kapten Amerika di peristiwa Civil War. Saat diberikan kostum berteknologi canggih oleh Tony Stark, Peter pun sangat senang. Peter pulang ke rumah Bibi May diantar oleh Stark dan Happy. Di sini, Happy senang karena Happy adalah senang. Saat di mobil, Peter ini bertanya apakah dia sudah resmi menjadi anggota Avengers. Tony menjawab bahwa Peter harus banyak belajar. Tony juga berpesan kepada Peter agar tidak menyusahkan Happy karena akan menjadi pengawasnya. 2 bulan kemudian, Peter menjalani hari-harinya seperti biasa. Dia berangkat ke sekolah Midtown School of Technology. Tetapi dia terus memberikan kabar kepada Happy dan menanyakan misi selanjutnya. Tetapi Happy ini nggak pernah merespon pesan Peter. Peter memiliki seorang sahabat di sekolah bernama Ned. Ned ini adalah teman dekatnya Todd. Buat kalian yang nggak tahu siapa itu Todd, bisa cek video Mimin yang ini nih. Saat mereka berdua sedang mengobrol, Peter malah memandangi Liz. Suatu ketika, Peter ini ditunjuk untuk mengikuti kejuaraan cerdas cermat nasional bersama Ned, Liz, dan Michelle John. Perlombaan itu akan dilaksanakan di Washington DC. Tetapi Peter ini memilih tidak ikut karena beralasan sedang magang di Stark Industries dan tidak boleh jauh-jauh dari tempat tinggalnya. Akhirnya Peter ini digantikan oleh Flash. Pulang dari sekolah, tiba-tiba Peter ini berganti kostum yang diberikan oleh Tony Stark. Dia melakukan aksi sendirian dengan menolong orang-orang dari kejahatan di sekitarnya. Saat sedang istirahat, Peter melihat sebuah pencurian di ATM yang menggunakan alat canggih sehingga bisa mengalahkan Spider-Man dan mampu menghancurkan bangunan. Peter terus menghubungi Happy, tetapi lagi-lagi nggak ada respon darinya karena dia ini sedang sibuk mengurusi pindahan barang Stark Industries ke markas Avengers yang baru. Peter pun pulang diam-diam setelah menyelesaikan aksinya. Tiba-tiba dia ini melihat Ned sudah menunggunya di kamar dan akhirnya identitas Spider-Man pun sudah terbongkar oleh Ned. Peter memintanya untuk tidak memberitahu siapapun, terutama Bibi May. Ned ini menyetujuinya, tetapi dia juga penasaran dengan pekerjaan Peter sebagai Spider-Man. Keesokannya, Ned mendengar kalau Liz ini menyukai Spider-Man. Seketika itu, Ned berteriak kalau Peter ini dekat dengan Spider-Man. Flash mendengar itu langsung meminta Peter untuk membawa Spider-Man ke acara Liz yang akan diadakan malam itu dan Peter pun menyetujuinya. Saat malam hari di pesta Liz, Peter dan Ned ini juga ikut menghadirinya. Peter diam-diam mengganti kostumnya untuk menunjukkan Spider-Man kepada teman-temannya. Dari atas, Peter ini melihat ada cahaya biru tak jauh dari rumah Liz. Lalu dia pun menghampirinya. Di sana ternyata ada 2 orang anak buah dari Adrian Toomes sedang Stop it. menjual senjata canggih buatan mereka. Maksud Mimin itu bertransaksi.
Peter curiga kalau para pencuri ATM sebelumnya juga membeli senjata canggih dari kedua orang itu. Tiba-tiba Ned ini menelepon Peter yang membuatnya ketahuan bahwa dia sedang ada di sana. Kedua orang itu berusaha untuk pergi, tetapi Spider-Man mengikutinya dari belakang. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dan orang itu menembaki Spider-Man sampai bagian dari Chitauri terlempar keluar. Peter pun dihadang oleh Tom dengan kostum robotnya lalu terlempar ke danau. Iron Man yang mengetahuinya langsung datang menolong Spider-Man. Tony pun langsung memarahinya karena bertindak ceroboh. Saat Peter berjalan pulang, tak sengaja dia menemukan bagian dari Chitauri yang sempat terjatuh, kemudian dibawa ke lab untuk diteliti bersama Ned. Ned, namanya itu Ned lah. Lah, berarti Mimin ini salah baca lah dari awal. Tiba-tiba dua anak buah Tom datang dengan membawa alat pelacaknya. Peter pun memasukkan alat pelacak ke dalam pakaian penjahat itu untuk mengetahui posisinya. Peter dan Ned terus memantau Itu kan bener. Peter dan Ned ini terus memantau pergerakan komplotan penjahat itu sampai alat pelacak itu berhenti di sebuah titik yang menandakan keberadaan mereka. Emosi lah Mimin ini. Tetapi jarak menuju lokasi mereka sangat jauh hingga ratusan kilometer. Satu-satunya jalan untuk menyelidikinya yaitu Peter harus mengikuti lomba di Washington DC. Saat di perjalanan, Happy menelepon Peter karena alat pelacak yang menempel di kostumnya terdeteksi meninggalkan kota. Lalu Peter ini berusaha meyakinkan Happy kalau dia ini memang pergi keluar kota. Ada lomba tingkat. Bentar, biar diterusin Kang Google dulu ya. Mimin mau menyelesaikan sedikit masalah dulu ya. Bentar. Happy menelepon Peter karena alat pelacak yang menempel di kostumnya terdeteksi meninggalkan kota. Lalu Peter berusaha meyakinkan Happy kalau dia memang pergi keluar kota karena ada lomba tingkat nasional. Sampai di kota, Peter meminta Ned mematikan alat pelacak di kostumnya lalu mengaktifkan full akses kostum Spider-Man-nya. Peter bergegas menyelidiki komplotan penjahat itu pada malam hari. Peter memakai seluruh akses kostumnya lalu dia melihat Tumes dan anak buahnya sedang mencoba mencuri material canggih dari sebuah truk kontainer. Tumes yang melihatnya malah menjebak Spider-Man di dalam truk lalu pergi meninggalkannya. Spider-Man pun tertangkap sampai ke gudang penyimpanan DODC milik Stark Industries. Sambil menunggu gedungnya terbuka dia berbicara dengan robot pada kostumnya. Makasih Bang, udah gantiin. Iya, sama-sama. Sampai mana Bang tadi bacanya? Sampai kau jadi milikku. Sampai kau jadi milikku. Wakakakakaka. Malah nyanyi lah si Abang ini. Robot itu memberitahu kalau material Chitauri yang dia teliti bersama Ned adalah bom yang dapat meledak jika terkena radiasi. Peter pun berusaha mengingatkan hal itu kepada Ned, tapi sayangnya dia ini berada di gedung yang terisolasi. Saat gedung sudah terbuka, Peter bergegas untuk ke tempat perlombaan itu. Di sisi lain, Ned dan temannya ini berhasil memenangkan kompetisi kejuaraan meski tanpa Peter. Setelah itu, mereka berkunjung ke Menara Washington setinggi 169 meter. Ketika mencapai puncak menara, tiba-tiba material Chitauri mengeluarkan laser dan merusak lift di mana ada Ned bersama temannya. Seketika Peter panik melihat dari kejauhan karena lift itu akan segera jatuh dan Peter pun bergegas menuju ke tempat Ned. Dengan bantuan kostumnya, dia berhasil menyelamatkan teman-temannya. Beberapa saat kemudian, Peter mencari informasi sumber jual beli senjata itu. Dia juga menemui salah satu pelanggan Toms dan memberitahunya ada transaksi jual beli lagi di sebuah kapal feri. Peter pun bergegas untuk menangkap komplotan penjahat itu yang akan bertransaksi di kapal feri. Terjadilah pertarungan di sana sampai membuat kapal itu terbelah menjadi dua. Toms berusaha mengalahkan Spider-Man lalu melarikan diri dari sana. Tetapi saat kapal akan tenggelam, Spider-Man berusaha menyelamatkan kapal itu hingga Iron Man datang untuk membantunya. Setelah kejadian itu, Tony Stark memarahi Peter lagi karena membahayakan nyawa banyak orang dan memintanya untuk mengembalikan kostum Spider-Man yang dipakainya. Kemudian Peter pun menjalani rutinitasnya dengan normal meskipun tidak menjadi Spider-Man lagi. Peter pun kembali memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Liz dan ternyata Liz ini juga menyukainya. Lalu Peter ini meminta kepada Liz untuk menjadi pasangannya pada pesta reuni sekolah dan Liz pun menyetujuinya. Tibalah di hari pesta reuni sekolah itu, Peter percaya diri menjemput ke rumah Liz. Sampai di rumahnya Liz, Peter ini terkejut karena yang membukakan pintu adalah Adrian Toms yang ternyata adalah
ayah dari Liz. Lalu Peter berpamitan untuk pergi ke pesta bersama Liz, tetapi Toms ini ingin mengantarkan mereka berdua menggunakan mobilnya. Saat di dalam mobil, Toms terus bertanya-tanya tentang Peter ini dan tiba-tiba dia mengenali suara Peter. Liz pun tak sengaja menceritakan keanehan Peter yang menghilang begitu saja saat di pesta beberapa waktu yang lalu. Akhirnya Toms menyadari kalau Peter ini adalah Spider-Man. Sampai di lokasi pesta, Toms ini meminta Liz untuk turun terlebih dahulu. Kemudian dia berbicara terus terang kepada Peter. Kemarahannya pun keluar. Dia meminta Peter untuk tidak mengganggu Liz lagi. Kalau enggak, Toms akan membunuh Peter serta orang-orang terdekatnya. Peter pun masuk ke dalam pesta, namun dia berubah pikiran dan memutuskan untuk meninggalkan Liz. Peter bergegas untuk mengambil tasnya, lalu mengejar Toms untuk menghentikan aksinya. Di luar gedung, ternyata anak buah Toms ini sudah memantau Peter. Namun Peter langsung melumpuhkannya meskipun dengan kostum yang telah dia buat sendiri dan alat dari Ned. Kemudian Peter menyuruh Ned untuk melacak ponselnya yang telah dia sengaja ditinggalkan di dalam mobil Toms. Peter pun menuju lokasi keberadaan Toms dengan bantuan Ned. Peter juga meminta Ned untuk menghubungi Happy dan memberitahu rencana Toms yang akan merampok pesawat kargo milik Stark Industries. Tiba di lokasi keberadaan Toms, dia ini langsung menemuinya. Di sana, Toms berbicara kepada Peter sambil mengulur-ngulur waktu sampai sayap robotnya datang, lalu menghancurkan tiang-tiang gedung di sekitarnya dan menimpa Peter dan pergi meninggalkan lokasi itu. Toms pun mengejar pesawat kargo dan akan mencuri barang milik Stark Industries. Di sisi lain, Peter nggak sanggup tertimpa runtuhan gedung dan tiba-tiba semangatnya kembali lagi saat mengingat kata-kata Tony Stark saat kostumnya diambil. Peter pun bertekad untuk membuktikan kepada Tony kalau dia ini mampu menjadi Spider-Man walaupun tanpa kostum. Saat Toms masuk ke dalam pesawat, tiba-tiba Peter ini datang dan menghancurkan sayap robot yang ditempelkan di badan pesawat itu. Toms pun mengetahui kalau Peter berada di dalam pesawat. Pertarungan pun terjadi dan Peter tanpa kostum canggihnya hampir terkalahkan oleh Toms. Akibat pertarungan itu menyebabkan kerusakan pesawat Stark Industries dan pesawat pun mulai jatuh ke arah kota. Toms pun tetap mengejar Peter dan berusaha pergi dari sana dengan membawa material milik Stark Industries. Seketika, perhatian Peter teralihkan dengan material Chitauri yang akan meledak karena terkena radiasi. Peter berusaha mengingatkan Toms akan hal itu, tetapi Toms ini tidak memperdulikannya sampai akhirnya Toms terhempas akibat ledakan itu. Lalu Toms ini langsung diselamatkan oleh Peter dan Peter meninggalkannya di lokasi itu hingga Happy dan petugas datang. Beberapa waktu kemudian setelah peristiwa itu, Peter mendapat pesan dari Happy lalu mengajaknya bertemu dengan Tony Stark di markas barunya Avengers. Di sana dia diperlihatkan kostum baru yang lebih canggih. Kemudian Tony mengajaknya untuk bergabung dengan tim Avengers. Tony juga menyiapkan jumpa pers untuk mengumumkan anggota baru dari Avengers. Tetapi Peter menolaknya dan memilih untuk menjadi Spider-Man yang tidak diketahui identitasnya. Saat tiba di rumah, Peter melihat sebuah bungkusan dari Tony Stark yang isinya ternyata adalah kostum Spider-Man. Peter pun terlihat sangat senang dan memakainya. Bibi May pun datang lalu terkejut karena melihat Peter ternyata adalah Spider-Man dan film pun selesai. So itu tadi guys alur cerita dari film Spider-Man Homecoming. Nah maaf ya karena sebelumnya sedikit ada kekacauan. Nah buat kalian yang ingin tahu kisah selanjutnya dari superhero kita semua ini, bisa komen di bawah ya, nanti biar Mimin ceritain alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk di-share dan dikasih like dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa.